Syarat yang kedua untuk sahnya sholat, taharatu badanin, suci badan, wa minhu dakhilal fami wal anfi wal ainaini, dan termasuk bahagian dari badan yang wajib suci itu rongga mulut, bagian dalam mulut. Jadi orang yang mulutnya bernajis bila tidak kumur-kumur maka tidak sah sholat. Bagaimana kemungkinan bernajis? Yang paling lazim adalah gusi berdarah. Jadi karena gangguan tertentu, kekurangan vitamin tertentu menyebabkan gusi berdarah. Itu najis. Walaupun nanti dalam prosesnya setelah kumur-kumur ketika sedang sholat berdarah lagi, dimaafkan. Tetapi awal sebelum masuk ke dalam sholat tetap disyaratkan bersuci dulu. Sama seperti orang yang salisul baul, yang kencing menetes. Ketika awal berwudu wajib bersuci lebih dahulu, bahwa nanti ketika sedang sholat kencingnya menetes lagi, itu dimaafkan. Kemudian rongga hidung, ada orang yang mimisan, keluar darah dari hidungnya, itu juga potensi najis. Termasuklah pada mulut tadi, orang yang makan makanan dalam jumlah yang tertentu membludak, karena sekarang banyak kenduri maulid, kita makan terlalu kenyang, lalu ulak, kata orang Aceh. Ulak itu makanan yang sudah masuk dalam salurannya, keluar lagi. Kalau banyak yang keluar, kita sebutnya muntah. Ini hanya keluar cairannya saja sedikit. Yang keluar setelah masuk ke dalam itu adalah najis. Nah, kalau itu terjadi, bagi orang yang sudah selesai berwudu, wajib berkumur-kumur untuk mensucikan rongga mulutnya. Wal ainaini, dan yang terdapat di dalam rongga mata. Kita belum dapati contoh bagaimana najis yang dimaksud di dalam rongga mata. Nah, ada kemungkinan mungkin dari debu-debu yang bernajis, kita berkendaraan tidak pakai kacamata, ketika lalu pada lokasi tertentu, lewat kendaraan di depan, debunya berterbangan, di antara debu itu ada yang bernajis, lumoto, masuk ke dalam rongga mata, itu pun wajib dibersihkan. Wa malbusin, suci badan, suci yang dipakai, tidak disebut pakaian, tetapi yang dipakai, karena yang dipakai belum tentu disebut pakaian. Cincin, ini juga yang dipakai, tetapi bukan pakaian. Jam tangan, itu juga yang dipakai. Peci juga yang dipakai. Pada orang perempuan nanti ada gelang, ada kalung, ada anting. Segala sesuatu yang dipakai pada badan ketika sholat, itu juga disyaratkan suci dari najis. Kemungkinan najis dari mana? Ada banyak sekali. Yang pertama, sebahagian mata cincin itu boleh jadi terbuat dari gading gajah. Gading gajah itu bahagian dari tulang ataupun gigi gajah. Gigi gajah apabila gajahnya mati ataupun hidup dilepaskan sama saja hukumnya, karena tidak sah menyembelih gajah. Jadi jangan rencana nanti mau kenduri maulid supaya heboh, hanya pun tadi gajah supaya lebih hebat kendurinya. Tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan jenis binatang yang boleh dimakan dagingnya. Apakah diambil dalam keadaan gajah itu hidup ataupun gajah itu sudah mati? Diambil gadingnya. Kalau dalam keadaan hidup, nanti ada ketentuan umum di dalam fikih, bahagian dari organ tubuh binatang yang terlepas dalam keadaan hidup sama seperti hukum bangkainya. Kalau bangkainya najis, maka organ tubuh yang terlepas dalam keadaan hidup itu pun najis.